Kita berjumpa lagi teman-teman semua. Ya ini karena jumlahnya cukup banyak, saya percepat saja. Ya, semangat pagi teman-teman, supervisi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen baik yang di darat maupun di kantor ya, di kapal laut juga di seluruh Indonesia. Untuk teman-teman yang ada di Asia, di Arab, di Afrika, Amerika ya, bisa menikmati channel YouTube saya, ya sedikit banyak adalah untuk, meningkatkan pengalaman dan pengetahuan kita. Juga untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang dalam pendidikan, ya baik di SMK, SMA maupun yang pasif dan lain-lain, kita berbincang-bincang santai aja tentang bidang pelayaran. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Juga ada yang selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera selalu. Kita meningkatkan kecerdasan kita, manajemen kita, ya pengalaman kita untuk sedikit banyak mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Ya, mari kita lihat ini aktivitas di sebuah offshore, Bangka Marine Terminal, di mana bisa kapan aja terjadi hal emergensi, ya. Ini untuk naik turunnya kru kapal aja pakai personal basket. Untuk hanya 4 orang, Bu, bisa ya. Di sini ada kelihatan 2 orang. Kapal ini 65.000 ton, milik Rada Maritim ya. Tempo dulu waktu saya masih sebagai marine spesialis di kapal. Inilah kapal yang harus kita ini harus ada, perwira yang memberikan sinyal dari atas, juga yang dari bawah ya, di keruput. Nah, ini personal basket adalah alat pengaman yang aman, walaupun aman pakai life jacket juga. Jadi semua naik turun kapal pakai itu. Sedikit banyak ya, jadi ini kebetulan hanya 2 orang yang turun, ini bisa muat 4 orang, nggak boleh lebih. Kemudian di bawah ada keruput. Keruputnya agak jauh sedikit supaya kalau jatuh, ya langsung ke laut dan pakai life jacket. Nah, ya, di laut memang harus mandiri tentang keselamatan pelayaran ya. Kalau ada orang jatuh ke laut langsung dilemparkan ini, life ring ya, untuk membantu pertolongan pertama. Ini di tiap tugboat ada ya, tugboat-tugboat, yang kita charter. Inilah tadi keruput ya. Kalau dari yang tadi dari apa, kru dari kapal tanker ke keruput. Setelah masuk di keruput, ya prosedur harus langsung masuk ke, kabinnya, masuk ke ruang penumpang. Nggak boleh yang bukan petugas nggak boleh keluar, supaya tidak mengganggu orang kerja. Ada buku maritim saat ini yang, channel H ya, yang ke-13, di satu lagi yang tidak selesai. Tetap kita bahas tentang teori-teori yang yang memang dapat dipraktekkan di darat maupun di kantor, juga di kapal dan dimanapun berada ya. Tujuannya untuk meningkatkan performa kapal dan mencegah hal yang negatif terjadi di kapal. Hmm, Saya kira cukup panjang lebar, kami juga sudah sering membahas tentang bedah buku yang lain juga, tentang manajemen juga. Develop emergency and damage control plans and emergency situation handle ini sangat penting, ya harus dimiliki oleh teman-teman, paling enggak filosofinya, ya. Dukungan Anda sangat berarti, silakan klik tekan tombol subscribe, ya sebaiknya ya kami himbau sebelum masuk ke pelajaran yang akan kita bahas, silakan teman-teman subscribe supaya nanti setelah selesai Anda sudah memberikan dukungan kepada kami ya. Baik, pengalaman ini sudah kami jelaskan, sudah hampir setiap channel, tetapi sengaja kami tampilkan untuk memberikan
motivasi kepada teman-teman yang lain. Di dunia pendidikan 20 tahun saya tidak pernah bermimpi, selain di kantor, di kapal juga masih punya pengalaman mengajar sampai 20 tahun, artinya diberi kesehatan yang bermanfaat. Ekor muri pun tidak pernah bermimpi 3 kali ya, sebagai dosen maritim, penulis buku maritim terbanyak ya, juga pemilik sertifikat terbanyak. 3 alma mater yang kami sebut ibu kandung profesi saya. Di Diploma 3 adalah Akmelni, Semarang, ya, angkatan 9 saya, kemudian mendapatkan beasiswa dari Pertamina Perkapalan. Dan yang kedua waktu ambil MKB atau sekarang ATT 2 dengan strata B, ya, ini juga mendapatkan beasiswa dari Pertamina Perkapalan. Yang ketiga S2-nya atau Master Marine Engineer tahun 97 juga mendapatkan beasiswa. Saya sekarang berani mengatakan hanya kesungguhan aja kita mendapatkan prioritas dari negara, tentu juga enggak kalah pentingnya itu adalah anugerah yang Maha Kuasa memberi 3 kali beasiswa atau scholarship ya. Ya terus terang saya sebagai anak kolong mendapatkan hadiah ini tidak pernah bermimpi dan satu hadiah yang besar, sehingga saya dengan ikhlas mentransferkan kembali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama 40 tahun kepada teman-teman adik-adik kita semua. Inilah buku-buku yang kami tulis ya, masih ada lagi ya, mungkin sekitar ya belasan lagi yang akan kita kupas. Kapal harus layak laut, ini suara laut ya. Jadi kenapa harus layak laut? Ini 5 lembaga tinggi ini harus berkompeten. Urutan yang bertanggung jawab tentang kapal, itu saya simpulkan yang pertama adalah pemilik kapal yang mendapatkan sepenuhnya pemilik aset sampai menjadi bersih tua, dan untung rugi adalah di pemilik kapal. Yang kedua, biro klasifikasi yang dipercaya oleh IMO dan dipercaya oleh pemilik kapal mengontrol semua kapal ya, dari quarterly class survey, annual class survey, intermediate class survey, ini sangat beralasan ya. Nih. Yang ketiga adalah otoritas pelabuhan dalam hal keselamatan, peralatan keselamatan, ini harus dikontrol, diperiksa oleh Syah Bandar atau PSDO atau siapa yang mewakili ya tenaga ahli tentang keselamatan saja. Tidak harus melihat yang keseluruhan, tapi kacamata keselamatan ini penting sekali. Kami himbau bahwa Pak Syah Bandar juga bisa meminta kepada Kementerian Perhubungan supaya ditempatkan 2 orang ahli nautika dan teknika. Pemilik muatan ini juga terutama untuk muatan-muatan tertentu ya. Misalnya muatan penumpang, muatannya 100 orang ya jangan diisi 200 apalagi 300. Muatan yang berbahaya dan seterusnya. Karena apa? Karena nakoda beserta top manajemen ini sudah mampu membawa kapal ya. Bukan sendirian, tetapi merupakan teamwork yang sangat solid. Nakoda dengan 4 mualimnya itu hebat-hebat semua. Dan KKM, Kepala Kamar Mesin dengan 4 masinisnya, masih dibantu untuk ya top manajemen dibantu oleh apa nih ya, level manajemen tapi masih level operasional ya, yang bertanggung jawab tentang operasional, kemudian supporternya juga. Ya teman-teman semua ini kita bisa melihat hal ini juga bisa terjadi emergensi ya, orang jatuh ke laut karena takut dan sebagainya. Tapi ini kerjaan tiap minggu di offshore ya, tiap minggu bahkan kadang seminggu 2 kali. Biro klasifikasi ini saya naikkan lagi ya, ini internasional kira-kira ada hampir 20-an lah. Ya, kalau nasional banyak sejumlah negara. Tapi tugas tanggung jawabnya sangat besar. Pencarian kapal, naik galangan, manajemen kapal, job docking, repair,
Ini kita menunjukkan bahwa kapal itu di-maintain secara berkala dan tetap harus naik dock ya. Ya, kalau bisa jangan ditawar-tawar lagi karena dock paling enggak bagian bawah underwater survey itu harus dilakukan. Sudah waktunya juga penggantian sink anode. Jadi kalau 5 tahun sink anode hanya bertahan 1 tahun, bagaimana lambung kapal enggak rusak ya? Saya mengalami hal yang demikian sehingga kapal 90.000 ton itu plat decknya pun udah kayak rempeyek tipis ya. Jadi tebal 16 mili dimakan karat karena tidak menggunakan sink anode yang cukup. Ini sangat penting. Perbaikan ya kapasitas dan beban kerja, jangka waktu yang diperlukan ini sangat penting ya ketika kita melakukan dock ya. Pencabutan poros baling-baling ya, probelesa, pemeriksaan katup-katup lambung, penanganan plat lunas, perbaikan mesin plat lambung ini bisa dikerjakan pada saat kapal dock. Perlu diingatkan bahwa galangan kapal dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini memang harus tugasnya beliau, tugasnya galangan kapal. Jadi galangan kapal harus mengadakan spesifikasi kapal dari pemilik kapal, ya, material dan perlengkapan kapal, manajer proyek dan menangani kapal. Ya, diharapkan teman-teman membaca pelan-pelan untuk memahami makna dari teori ini. Teori ini sebenarnya sudah dilaksanakan di kapal pada saat dock, ya, bukan hanya semata teori yang mentah. Pengembangan dan rencana kerja dibuat, rapat persiapan diadakan ya, di kapal dan diadakan hubungan dengan biro klasifikasi dari kapal tersebut. Ya. Dock dipersiapkan dan pemilik kapal dan seterusnya. Nah, penawaran harga dan biaya galangan ini sebaik-baiknya top manajemen diikut sertakan. Jadi manajemen armada di darat, ya, di dalam penawaran dari galangan, toh kita tidak minta sesuatunya. Sudah ada gaji, sudah ada honor, sudah ada tunjangan jabatan. Jadi harga total penawaran berapa, kualitas penawaran, lama waktu pengerjaannya, ini sangat penting nih. Ketika arrival meeting dengan manajemen pemilik kapal dan manajemen dokyard dan manajemen kelas ya, kondisi sistem pembayaran, berapa banyak dari spek yang dimasukkan dalam penawaran, fasilitas dan konsekuensinya terhadap apa ini, terhadap kapal ya, konsekuensi waktu sebagai waktu ya, waktu pengerjaannya sebagai akibat pengerjaan ya, biaya dan waktu. Ini waktu sangat penting karena setiap waktu itu kita harus bayar kepada dock. Ya, orang kapal harus tahu kenapa. Ya, kemajuan pekerjaan progres ini ya, tiap hari diikuti terus. Karena ada owner surveyor atau surveyor dari perusahaan, ya, tahu persis, ya, meningkatkan pengontrolan, meningkatkan pengontrolan lagi biaya dan waktu setiap hari ya, bukan setiap minggu. Membantu menghindari kesalahan, mempermudah melakukan penilaian, lokasi galangan, kualitas penawaran, pengalaman galangan, persyaratan ini sangat menentukan cepat lambatnya galangan yang diperlukan. Oke, persiapan galangan kapal harus direncanakan dengan baik-baik. Persiapannya ini untuk perusahaan pelayaran bagaimana? Ya, di atas kapal bagaimana? Kami tidak uraikan satu persatu. Coba bagi teman-teman yang di perusahaan maupun yang di atas kapal memahami bersama pemeriksaan materi dan pekerjaan kapal. Ini bagian-bagian yang untuk memberikan motivasi bagi teman-teman dari manajemen kapal sebagai sistem perawatan dan perbaikannya. Ya, semuanya melakukan perbaikan. Jadi hal yang bisa dikerjakan di running ya, ketika kapal di tengah laut, nah itu dikerjakan di laut. Yang hal yang tidak bisa dikerjakan di laut, yang harus naik dock, ya itulah yang diutamakan. Satu, spesialisasi pekerjaan, memberikan harga, biaya. Ini di arrival meeting ini belum tentu satu hari selesai ya.
Kita data umum kapal ini perlu disampaikan juga. Ya, ini dari spesifikasi pekerjaan dan seterusnya. Tentu standar biaya galangan kapal itu setiap item tidak ada yang keluar biaya. Rantai jangkar, walaupun hanya dibersihkan biaya. Sing anot, ya. Saya mengingatkan sing anot kalau teman-teman naik kapal gidok, ya berempat, nakoda, KKM satu, ajak anak buah membawa gergaji. Supaya sing anot itu digergaji, kalau dia seluruhnya terbuat dari sing anot, itu betul ya, dia bisa tahan 2,5 tahun. Ya, tapi kalau ternyata hanya celupan aja, entah 3 cm, entah 5 cm, itu hanya bertahan 6 bulan. Jadi korbannya adalah lambung kapal akan cepat keropos, dimakan karat. Kerugiannya lebih besar daripada sing anut menggunakan yang tidak asli. Pekerjaan baja, pengerjaan tangki, sandblasting atau waterblasting, pengecetan dan kemudi, kartu lambung, telsap, dan ya tentu kalau sandblasting atau waterblasting ini kalau dikerjakan 24 jam, ya kapal super tanker saya lihat sendiri ya, mata kepala sendiri hanya dalam waktu 10 hari, udah selesai di sandblasting, kemudian dicat. Ya mungkin ada 1 minggu itu, kerjaan siang malam. Penggantian pipa-pipa, ada yang bisa dikerjakan orang kapal, dan motor penggerak utama, harga jam kerja per orang, dan lain-lain. Ya. Ini menarik sekali kita menambah ilmu, terutama bagi teman-teman yang belum pernah membawa kapal naik dok. Ya, saya kira pelajaran ini sangat mahal, karena di kelas jarang sekali dijelaskan oleh dosen-dosen yang belum pernah naik dok dengan posisi chief engineer. Mungkin pernah naik dok, tapi posisi masih 3, 4 itu enggak. Ya, spesifikasi pekerjaan, yang penting-penting ini harus dipisah-pisahkan juga. Oke ya, latihan tugas buat Anda semua. Ini penyegaran buat semua teman-teman ya. Nah, saya singkatkan ini agak cepat karena teman-teman bisa membacanya sendiri dari setiap teori yang kita sampaikan. Teori ini adalah ada di dalam buku mata pelajaran Develop Emergency and Damage Control. Jelas walaupun di atas dok, kita juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ini jelaskan apa tujuannya, jelaskan mengapa draft docking repair ya, jelaskan mengapa tidak pihak manajemen armada kantor pusat harus mengevaluasi. Jadi semua tiap hari, jangan sampai sudah selesai dok mulai dihitung. Nah itu bisa terjadi additional repair banyak. Jadi pembengkakan biaya di atas docking repair. Jadi yang bertanggung jawab tentunya secara umum ya baik manajemen kapal juga manajemen armada di kantor. Tapi alangkah baiknya kalau setiap hari kita kendalikan, ya mudah-mudahan tidak sampai additional repair itu besar ya. Sebenarnya kalau additional selalu ada, kira-kira 10% idealnya. Tapi dalam praktiknya sampai 30%, bahkan ada sampai 2 kali lipat biaya yang tidak terduga. Baik, rangkuman. Rencana galangan kapal dan rencana kapal, naik galangan kapal merupakan suatu perencanaan yang harus dipersiapkan dengan sangat matang, ya, sangat matang sekali, baik dari pihak kapal maupun pihak armada di kantor. Paling kurang 6 bulan sebelumnya itu KKM sudah membuat. Ya. Saya 11 tahun jadi KKM kapal-kapal besar, jadi segala waktu mengalami 6 bulan mau dok, tadi saya buatkan docking repair list. Perencanaan meliputi seluruh persiapan waktu, ya, waktu, material, biaya, koordinasi, komunikasi, legalitas, dokumentasi, serta sertifikasi dan lainnya. Perencanaan yang tidak tepat akan membuat suatu kerugian yang beruntun dan bertingkat, dan bahkan akhirnya menjadi suatu bentuk biaya tambahan atau additional yang sangat besar. Ini sering kejadian ya. Jadi buat teman-teman nggak boleh main-main dalam waktu
menangani dok ya. Inilah yang jiwa yang besar selalu menghadapi kekerasan lawan dengan pikiran yang tenang. Jadi menghadapi kekerasan dengan pikiran yang tenang. Ini kata Albert Einstein, ya ilmuwan yang sangat terkenal. Jadi kalau ada kekerasan bukan berarti bicara keras, ya kita hadapi dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang matang, pengalaman yang matang, dan mudah-mudahan semuanya bisa selesai sesuai ukurannya, standarnya. Mari kita mikir. Nah ini ada yang kelewatan. Rangkuman biasanya diminta teman-teman untuk subscribe ya. Untuk yang terlupakan belum subscribe atau like atau share ya. Share ini kami himbau sebagai dosen 20 tahun jadi dosen, menghimbau supaya murid-murid ya atau adik-adik kita yang masih baru memulai profesi kemaritiman supaya dimulai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang matang. Tujuannya satu, adalah keselamatan pelayaran ya. Dan keselamatan keamanan pelayanan kapal itu menjadi satu paket, sehingga merupakan satu mata pelajaran yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian Perhubungan ya, terutama melalui PK 07 Agustus tahun 2016. Itu sangat terkenal. Ada satu peningkatan yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Ya, inilah yang kami tunggu ini. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi yang terbaru. Tanda like dan bila ingin berbagi pengalaman, silakan share. Saya kira share itu kami himbau juga sangat penting. Kalau anak buah Anda ya akan pinter-pinter semua, itu alangkah enaknya teamwork itu. Toh tanggung jawab tetap menjadi tanggung jawab Nakoda, KKM, Malim 1, Masin 1, dan sesuai organisasi yang sudah sangat terkenal dan sudah baku menurut International Maritime Organization. Perlu diketahui semua anak buah kapal itu adalah anggotanya AIMO ya. Anak buah bawahan saja paling sedikit 8 sertifikat sampai 10 sertifikat tanpa ijazah ya. Kalau untuk masinis sekitar 12-15. Untuk para mualim bisa sampai 20 karena ada penambahan lagi ya. Perwira dek lebih berat lagi. Dia harus tambah sertifikatnya yang dulu dipegang oleh Markonis. YMDSS, Radar, ARPA, ORU, EGDIS, dan seterusnya. Masih ada tambahan dengan berbagai jenis kapal pun juga ada penambahan sertifikat. Baik, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya.